Terima kasih pemain musik dan juga singers. Hari ini ada singers baru. Brand new saudara. Brand new, import dari Kalimantan. Makassar ya. Kalimantan lagi. Oke, puji Tuhan. Iparnya itu yang lagi translate. Oke, saudara, bulan Mei kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat kekudusan. Ya, temanya adalah menang atas dosa dan dibawakan sangat baik sekali oleh para pastor kita. Pak Fajar membawakan dosa tidak lagi berkuasa. Kemudian yang kedua, karena Mother's Day saya skip, tidak sesuai dengan temanya. Kemudian ada hari ya tentang kasih karunia yang mendidik kita hidup kudus, dan Ibu Hatin minggu lalu menjaga pikiran tetap murni, dan hari ini adalah bangkit kembali dari kegagalan ya, yaitu proses pengudusan. Puji Tuhan. Thank you William. Di tempat saya suka keluar gini, start 30 day free trial. Ini mungkin kenapa ya? Apa karena saya bukan yang bayar ya? Tahu, nggak apa-apa lah. Oke, saya lihat itu aja. Oke, saya singkat saja, judulnya adalah bangkit dari kegagalan ya. Karena hari ini hari terakhir, minggu terakhir dalam sesi menang atas dosa ya, menang atas dosa, maka saya akan secepatnya saja saudara, materinya agak panjang, saya khawatir nanti kita nggak bisa makan. Yang pertama adalah, ini nggak bisa diklik juga ya, oke. Ya, bicara tentang kegagalan dalam hal duniawi kita, maka dalam karir, studi atau rumah tangga atau bisnis ya, kita pasti mengalami sesuatu yang seperti di bawah ini saudara ya. Kita mengalami shock, ya, pukulan awal, kekecewaan dan kesedihan, kritik diri yaitu rasa bersalah yang berlebihan ya, menyesali kenapa terjadi seperti ini, dan keadaan yang terpuruk saudara ya. Tapi ada kegagalan yang rupanya menurut saya lebih daripada pressure-nya dari kegagalan duniawi kita ya, dari kegagalan bisnis, karir, studi, rumah tangga. Itu ini nggak bisa nih ya. Ya, belum nyala. Saya matiin tadi ya. Thank you. Oke, ya. Yang lebih, menurut saya yang lebih memukul, yang lebih pressure buat kita adalah kegagalan rohani saudara. Yaitu gagal menjaga kekudusan ya, yang artinya berdosa itu, dan integritas di hadapan Tuhan ya, itu akan menyerang identitas diri kita. Kita merasa seperti diri kita adalah orang yang munafik, orang yang tidak punya integritas ya. Kita bisa ngomong tentang Tuhan tapi kita juga melakukan yang berlawanan dengan apa yang Tuhan suruh. Kemudian yang kedua, terputus keintiman dengan Tuhan karena dosa memisahkan antara kita dengan Tuhan. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak bisa bercampur dengan dosa. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi regang saudara. Dan saya percaya saudara dan saya juga alami bahwa ketika kita bersalah atau berdosa di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami rasa jauh dengan Tuhan. Yaitu secara otomatis. Kalau kita memang benar-benar sudah Kristen, pasti akan mengalami itu saudara. Kemudian yang ketiga adalah gugatan hati nurani. Ada yang dikejar nih. Rasa bersalah itu wah luar biasa. Kenapa ya kok saya tadi marah-marah? Kenapa ya saya tadi bohong? Kenapa saya kok tadi macam-macam saudara ya? Itu nurani akan terus mengejar ya, karena ada Roh Kudus di dalam kita yang kemudian Roh Kudus itu
terus membawa kita kepada hal-hal yang kudus. Kemudian ada konsekuensi kekal ya. Jadi jangan pikir saudara ngomong sembarangan ya, berbuat sembarangan, tidak ada konsekuensinya dalam kekekalan. Itu nanti kita bahas selanjutnya saudara. Nah, kembali saya ingin, apa itu dosa ya, supaya lebih jelas. Apakah itu dosa? Dosa ya dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia, yang berarti tidak tepat pada sasaran. Ya, sesuatu yang tidak tepat pada sasaran atau targetnya Tuhan itu disebut hamartia atau dosa. Ya. Nah, lalu targetnya apa gitu loh? Sasaran Tuhan itu apa? Sasaran Tuhan kita melihat di 10 perintah Allah. Ya, kita tahu tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh menyebut Allah sembarangan. Kemudian ada yang ke manusia, ya, hormati orang tua dan lain sebagainya. Itu yang ditetapkan oleh Tuhan, yang ditargetkan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita tidak atau gagal satu atau berapa perintah, itu sudah dikatakan berdosa ya. Karena tidak sesuai dengan sasaran yang Tuhan mau. Ya, kemudian 10 perintah Allah didetailkan, dijabarkan menjadi hukum Taurat yang 613 ya. Tapi puji Tuhan kemudian kita mengenal hukum kasih saudara. Ketika Yesus disalib kemudian dia menanggung semua hukum yang seharusnya kita tanggung, maka yang ada sekarang adalah hukum kasih ya, hukum kasih. Jadi sudah tidak lagi seperti yang serem-serem gitu ya saudara ya. Tetapi kita mau lihat bahwa ternyata hukum kasih itu tidak lebih ringan saudara. Banyak orang berpikir, oh kasih, kan udah gak dihukum lagi. Ya, kan gak ada konsekuensi. Seolah-olah kasih itu begitu murah untuk kita kemudian bisa serta-merta berdosa. Ya, kan sudah, apalagi ada kasih karunia saudara ya. Tapi saya mau katakan bahwa hukum kasih sebenarnya lebih berat daripada hukum Taurat. Ya, sepertinya wah kasih kan enggak lah, enteng lah, sudah kasih ya kasih lah. Ya, apa-apa diampuni, apa-apa dimaafkan ya. Tapi ternyata hukum kasih lebih berat dari hukum Taurat. Kita bisa lihat dalam hal ini saudara. Dosa bukan lagi sekedar tindakan luar, melainkan di dalam hati. Kalau dulu orang ketika melakukan sesuatu dianggap berdosa, kalau sekarang dalam hati pun saudara dan saya dikatakan berdosa. Lihat di Matius 5:27-28. Ya, kamu telah mendengar firman jangan berzina, itu perjanjian lama saudara. Tetapi aku berkata, ini Yesus yang mengatakan kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya kalau dulu setelah berzina ada hukumnya, harus dilemparin batu. Tapi sekarang ketika orang memandang wanita dikatakan begitu dan kemudian mengingininya. Ya, saya kira laki-laki semua tahu bagaimana kalau kita mengingini wanita yang kita bukan istrinya ya. Dan itu sudah dikatakan berdosa. Makanya ada orang bilang, kita boleh melihat perempuan cantik, laki-laki boleh enggak? Yang jawab malah perempuan. Ayo laki-laki malu, laki-lakinya malu. Atau ada istrinya takut diinjak kakinya saudara. Boleh. Enggak boleh. Boleh, tapi jangan lama-lama saudara. 1 detik. Ya, karena wanita cantik juga ciptaan Tuhan yang boleh kita lihat lah ya. Tapi jangan, nasihatnya jangan lebih 1 detik. Begitu lebih 1 detik, 3 detik mulai aneh-aneh saudara. Ya, jadi akan masuk ke dalam ini, sudah berzina, ya nanti sudah mulai membayangkan macam-macam saudara. Ya, jadi dari ayat ini ketahuan bahwa hukum Taurat, hukum kasih tidak lebih enteng, tapi justru lebih berat. Belum melakukan tapi sudah dianggap berdosa. Ya. Dan ini nggak bisa dianggap enteng saudara. Ya, sehingga apa yang di hati kita, contoh kepahitan, kebencian, ya, tidak mengasihi adalah dianggap meleset dari sasaran Tuhan, yang artinya kita berdosa.
Saudara bisa bingung, oh kok kepahitan berdosa? Iya berdosa. Karena Tuhan bilang suruh mengampuni, tapi kita masih mau marah, tidak mau mengampuni. Itu berdosa. Ya, jadi jangan pikir dosa itu hanya yang besar-besar, saudara. Berzina, merampok, kemudian membunuh. Tidak. Hal yang kecil pun sudah berdosa. Ya, negative thinking, apa-apa negatif. Itu berdosa, saudara. Ya. Kemudian ada dua praktek dosa, ada dua praktek kejatuhan dosa. Yang pertama adalah jatuh dalam dosa, ya, incidental. Karakteristiknya adalah terjadi kelemahan daging atau kurang waspada. Setiap kita belum sempurna, saudara. Kita masih bisa jatuh. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa kita itu sudah seperti malaikat. Ya. Dulu waktu saya pindah dari gereja yang lama, ya gereja yang belum mengenal Roh Kudus, ya gerejanya formalitas sekali. Kemudian saya pindah ke Pantai Costa. Ya. Wow, begitu masuk saya langsung nangis, saudara. Wow, luar biasa. Saya pikir, waduh ini kelompok malaikat ini semua. Ya, saya pikir, wah saya ada di kelompok orang-orang kudus semua. Ya, ternyata berjalannya waktu setelah saya mengikuti setahun, 2 tahun, 3 tahun, wah kok banyak sekali belang-belang juga. Karena memang dalam mengikut Tuhan kita belum sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Tanda utamanya orang yang jatuh dalam dosa adalah penyesalan yang mendalam. Setiap berdosa itu nyesal. Aduh, kenapa kok saya dosa lagi, ya. Itu ada penyesalan dalam hati kita, saudara. Hati terasa tidak damai. Ya apa ya, saudara? Ya apa ya? Ya kan? Hati nggak damai, rasanya kok nggak betah nih, kok mengejar terus. Ya kenapa kok kemarin begini, mau ke gereja kenapa kok saya marah-marah dengan pasangan saya? Itu mengejar, ya. Kemudian dan ada kerinduan yang kuat untuk segera keluar dan bertobat. Ada kerinduan, Tuhan aku ingin minta ampun dan kemudian ingin bertobat. Ada metanoia, ya, ingin berubah menjadi lebih baik. Itulah karakteristik orang yang jatuh dalam dosa. Sedangkan praktik dosa yang lain yaitu hidup dalam dosa, ya. Hidup dalam dosa adalah dosa yang menetap. Dosa yang menjadi gaya hidup seseorang, ya. Saya dalam hal ini tidak menghakimi saudara-saudara, ya, karena saya terus terang pernah dan mungkin masih ada dalam kondisi seperti ini. Ya. Karakteristiknya adalah dosa sudah menjadi kebiasaan. Awalnya, udahlah gak apa-apa lah. Bohong dikit gak apa-apa lah. Dosa dikit-dikit gak apa-apa lah. Kasih kan katanya kasih. Tapi lama-lama hati nurani saudara dan saya bisa menjadi tumpul. Yang akhirnya dosa itu biasa aja. Enggak ada lagi perasaan menyesal, perasaan dikejar tuh enggak ada, saudara. Ya. Padahal ya tanda utamanya tidak ada penyesalan yang mendalam, enggak ada nyesel. Dulu masih bisa nyesel, tahu-tahu hilang aja penyesalan. Hambar, saudara. Ya. Kemudian hati terasa betah, lama-lama oke aja lah. Apalagi kalau bisa minta ampun misalnya, ya. Dan tidak ada kerinduan yang kuat untuk segera keluar dan bertobat. Ya, itulah orang yang hidup dalam dosa. Ada bedanya. Tadi jatuh dalam dosa berbeda dengan hidup dalam dosa. Oke, sekarang penyebab hidup dalam dosa, saudara. Ada 2 penyebab. Yang pertama adalah belum lahir baru. Dia belum mengenal kebenaran. Ya maklum saudara ya, saya dulu waktu belum mengenal kebenaran, saya bilang saya nyuri listrik juga oke, ya. Pasang AC, listriknya nyuri, waduh enak banget, adem dan gak bayar gitu. Karena gak tahu kalau itu tuh dosa, ya. Jadi orang itu belum lahir baru. Tapi ternyata ya penyebab hidup dalam dosa bukan masalah cuman yang nomor 1, saudara. Saya pikir tadinya hanya nomor 1. Dan banyak pengkhotbah juga mengatakan orang yang hidup dalam dosa adalah orang yang belum lahir baru. Ternyata orang yang sudah lahir baru, ya,
itu bisa hidup dalam dosa. Ketika rohaninya suam-suam kuku, ke gereja mulai malas, baca firman Tuhan apalagi, berdoa apalagi. Sehingga terjadi menghalalkan. Dosa sudah tidak lagi menjadi sebuah pukulan. Biasa aja. Itu sama dengan jemaat Sardis dan Laodikia di Wahyu 3, saudara. Ya, Tuhan bilang engkau tidak panas dan tidak dingin. Dan Tuhan muntahkan, buat Tuhan jijik. Ya, ini Wahyu bicara begitu. Saya bisa mengerti kalau minum kopi, ini kopi, juragan kopi kita. Kayaknya nggak mungkin kita ngasih suam-suam kuku ya, Pak Wat ya. Langsung ditolak kan. Jadi Tuhan gak suka dengan yang suam-suam kuku. Sehingga orang ini bisa menjadi hidup dalam dosa, saudara. Dan yang berikutnya adalah lemah karena daging. Dagingnya begitu kuat. Ya. Saya bisa mengerti, saya cuma mengerti, bukan menerima, saudara ya. Saya bisa mengerti ada orang yang dagingnya begitu kuat, sehingga lemah sekali untuk melawan kedagingannya. Banyak alasannya, saudara, mungkin trauma masa kecil, ya, mungkin hal-hal yang secara jiwa terlalu sulit untuk keluar dari situ. Jadi karena dagingnya terlalu kuat, maka hidupnya seperti di jemaat Korintus. Jemaat Korintus sudah mengenal kebenaran, tetapi hidupnya kompromi dengan hal-hal dosa, saudara. Ya, jadi penyebab hidup dalam dosa ada dua, yang satu belum lahir baru dan yang ini harus segera lahir baru, saudara. Yang ini berikutnya, saudara. Oh ya, ini gambar visualisasinya antara yang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Ya. Kalau jatuh itu tersandung, kesalahan sesaat, kaget, ada niat bangun kembali. Ya. Tapi orang yang hidup dalam dosa, yang tinggal orang sebutlah dalam lumpur dosa, itu nyaman. Ada kenyamanan dalam dosa, tidak ada penyesalan dan berulang terus. Ya. Nah, kembali lagi saya mau tekankan bahwa jangan berkata dosa itu, jangan mengatakan dosa itu hanya hal-hal yang merampok, memperkosa dan yang besar-besar, saudara. Tapi tadi yang meleset dari targetnya Tuhan, kepahitan, kemarahan, ya, tidak bisa mengampuni dan tidak mengasihi. Dan kalau itu terus-menerus menjadi sebuah gaya hidup anak Tuhan, maka dia sebenarnya sudah masuk dalam kategori hidup dalam dosa. Ya, sudah berenang-renang dalam lumpur dosa. Kadang-kadang kita pikir, kita kan gak ngapa-ngapain, tapi suka ngomongin orang, saudara. Suka suka gosip, ya. Tanpa sadar kita sedang hidup dalam dosa itu. Ya. Itu sebabnya saya sudah hampir 2 tahun ini, saya ingin saudara tuh masuk 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, bahwa 2 Korintus 5:17, ayo. Jadi siapa yang ada, ia adalah yang lama dan sesungguhnya. Iya, amin, puji Tuhan. Itu saya pengen bisa masuk, saudara, ke dalam otak belakang kita, sanubari kita, ya, supaya kita menyadari bahwa kita ini bukan orang yang seharusnya di sini, saudara. Ya. Oke, berikutnya. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensi dosa bagi yang sudah menerima kasih karunia, ya, yang sudah diselamatkan, yang sudah Kristen, sungguh-sungguh. Kalau yang belum, konsekuensinya kalau dia tetap menolak Yesus, maka dia akan masuk ke dalam penghukuman kekal, yaitu neraka. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah menerima kasih karunia, sudah percaya Yesus, tapi masih hidup dalam dosa? Ya. Konsekuensi yang pertama adalah ada hukum tabur tuai. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan, aku kan sudah diampuni dosanya, jadi nggak ada lagi konsekuensinya. No, kita lihat di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku, saudara. Jangan pikir kasih karunia tidak ada hukum tabur tuai. Satu kali ada jemaat di Jakarta, di tempat kami ibadah dulu, sudah diperingati oleh gembala tentang merokok. Ya. Karena dia rokoknya kencang banget, saudara. Bahkan kalau lagi ibadah dia keluar sengaja merokok. Tuhan memperingati melalui gembala, melalui saudara-saudara seiman. Tapi dia tidak gubris, saudara. Ya. Dan akhirnya orang itu kena cancer. Ya, kena cancer paru-paru. Dan belakangan saya dengar dia dipanggil Tuhan. Ya. Padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi ada tabur tuai, dia menabur dengan merokok, ya dia menuai dengan satu penyakit dan kemudian kematian. Lalu ada pertanggungan jawab, jangan berpikir bahwa kita berdosa kemudian sudah diampuni, oke lah kasih karunia sudah diampuni. Tidak, saudara. Ada pertanggungan jawab di Roma 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kalau kita one day ketemu Tuhan, di saat Tuhan menjadi hakim di tahta putih, itu iblis akan menuduh. Jadi apa yang kita buat itu akan dibukakan oleh iblis. Tapi kita yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan sudah delete, itu semua sudah delete. Ya. Tapi ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini konsekuensinya tabur tuai dan ada pertanggungan jawab tentang apa yang kita buat, ya, termasuk dosa-dosa kita. Benar ini, saya tidak membiaskan saudara tentang kasih karunia. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara dan saya yang sungguh-sungguh sudah terima Tuhan, tapi kemudian jatuh dalam dosa dan kemudian masih bisa hidup dalam dosa, yang sungguh-sungguh ya, jangan yang KTP ya, tidak ada penghukuman. Penghukuman sudah tidak ada karena sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Ya, jadi kita nggak nanggung lagi, saudara. Tapi konsekuensi yang tadi dua itu masih ada dan ada lagi konsekuensi di kekekalan. Di 1 Korintus 3 ayat 15 mengatakan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, kalau saudara membaca ayat di 1 Korintus 3 15 sebelumnya, Rasul Paulus sedang berbicara bangunan yang dibangun di atas emas, perak, dan satu lagi saya lupa. Dan satu lagi bangunan yang dibangun di atas jerami, saudara. Yang di atas emas dan perak, kalau nggak salah permata ya, itu adalah bangunan yang berdiri di atas kebenaran firman. Sedangkan di atas jerami adalah yang bukan di atas firman, duniawi. Nah, satu kali kelak dikatakan kita akan diuji, dibakar, saudara. Dan yang jerami itu terbakar. Sedangkan yang di atas batu, emas segala macam itu tidak terbakar. Nah, apa artinya, saudara? Artinya dikatakan bahwa setelah diuji dan terbakar, ya, maka orang yang membangun di atas jerami, membangun di atas duniawi, ya, ia sendiri akan diselamatkan. Selamat karena Roma 8 ayat 1 ini, orang itu akan selamat. Tetapi seperti dari dalam api. Seperti dari dalam api itu dilambangkan seperti saudara rumahnya kebakaran, habis rumahnya, saudara selamat keluar, tetapi saudara tidak memiliki apa-apa lagi. Dengan kata lain, saudara di sorga, masuk sorga, saudara. Tapi saudara kehilangan
reward, kehilangan mahkota yang seharusnya saudara bisa mendapatkan mahkota melalui kehidupan di dunia ini, tetapi saudara kehilangan. Saya menganjurkan saudara jangan asal ya yang penting masuk surga lah. Ya dulu kan ada yang bilang di halaman pun gak apa-apa katanya. Yang penting masuk surga jangan neraka. Jangan saudara. Saya yakin kalau saudara berpikir sehat saudara ya. Saudara pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya dalam hidup ini untuk bisa mendapatkan mahkota di kekekalan nanti yang tidak pernah layu saudara. Jadi reward itu akan kita mendapatkannya sampai selama-lamanya. Tapi sangat disayangkan karena kecerobohan kita, hidup yang ngawur, ya, maka kita kehilangan apa yang seharusnya kita bisa dapatkan. Itu sayang sekali, jangan saudara merasa, yang penting masuk surga, jangan saudara. Nanti saya enggak tahu kalau di surga ada menyesal, tapi kan sayang ya, seharusnya bisa punya kemuliaan yang lebih tapi kita enggak dapat apa-apa. Ya. Jadi konsekuensi ini ada saudara. Ya. Ini membukakan saudara dan saya bahwa akibat dosa itu bukan berarti enggak ada apa-apa saudara. Ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di kekekalan nanti. Sehingga dengan hal ini saya berharap kita berhati-hatilah dalam hidup ini. Ya, jangan sampai sembrono, jangan sampai ya sudahlah aku sudah begini mau apa lagi. Ya, selagi ada waktu, selagi hari masih siang Alkitab katakan, mari kita berubah. Nah, the good news-nya saudara, tadi cukup menegangkan. Good news-nya, di dalam Tuhan, kegagalan rohani bukanlah titik akhir dari cerita kita. Jadi saudara jangan berputus asa, ya sudahlah saya sudah kepalang dosa dan saya tidak bisa keluar dari dosa ini, saya terus-terus aja deh. Sampai Tuhan Yesus datang. Jangan, karena belum akhir cerita. Ya, Amsal 24 ayat 16 mengatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangkit saudara. Ya, artinya Tuhan mau kita tuh bangkit, jangan ngeglosor, jangan ya sudahlah gitu, jangan. Tapi bangkit. Yang berikutnya, di mana ada kegagalan, di situ kasih karunia Allah selalu menyediakan jalan untuk bangkit. Nah, ayatnya ini saudara. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya. Ini jangan bingung dengan tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak. Dalam arti seperti ini saudara. Jadi ketika rambu-rambu itu semakin banyak, hukum semakin banyak, orang akan semakin ketahuan, oh ternyata dosa, oh ternyata dosa. Ya. Jadi bukan, ayo kita banyak berdosa kemudian nanti ada, bukan hukum Taurat itu menambah kita berdosa, tidak. Tapi karena kita diberi hukum, diberi rambu, jadi kita kelihatan, oh ternyata banyak dosa. Nah ini yang penting saudara. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini good news-nya saudara. Ya, jadi kita jangan berputus asa atau jangan jangan hopeless ya. Karena ada kasih karunia yang akan membangkitkan kita dari keterpurukan. Ini luar biasa. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang ya sudahlah lu udah jelek-jelek aja. Nah, Dia punya kasih karunia yang berlimpah-limpah, bukan hanya keselamatan yang saudara terima, tetapi sepanjang hidup mengiring Tuhan, kasih karunia itu terus berlimpah-limpah. Jadi saudara pasti akan digiring sama Tuhan untuk bisa keluar dari hidup dalam dosa dan menjadi hidup kudus. Nah, Tuhan selalu ingin kita kerjasama, bukan cuma sepihak. Ya. Ketika saudara terima keselamatan, betul keselamatan itu datang dari Tuhan, tetapi Tuhan ingin saudara punya iman untuk menerima keselamatan. Jadi ada dua pihak.
Nah Tuhan tadi katakan kasih karunia berlimpah-limpah untuk membawa kita kepada kebenaran, kepada hal-hal yang kudus. Tapi bagian kita saudara, bagian kita. Yang pertama adalah kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit. Dan kita diberi kekuatan untuk bangkit. Standar orang benar bukan tidak benar jatuh, ya seperti saya katakan tadi, tetapi punya iman. Bahwa saya yakin saya bisa hidup kudus. Saya yakin saya bisa keluar dari kehidupan yang tidak kudus. Itu harus ada iman, saudara. Ya, ada kerinduan dan ada iman. Dan kerendahan hati untuk bangkit kembali. Ya, tadi ayatnya ini Amsal 24:16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi ayat ini benar-benar mengencourage saudara dan saya untuk bangkit. Bangkit, jangan terpuruk, jangan stay di tempat yang tadi ada gambar lumpur ya. Jangan. Nah, kalau saudara tidak bangkit saudara, kalau saudara tidak mau keluar dari kehidupan yang Allah tidak suka, maka kebaikan Allah mengintervensi saudara. Ini kebaikan Allah, bukan Allah jahat ya. Terkadang Tuhan perlu menolong kita dengan suatu kondisi. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan, baik itu sakit penyakit saudara ya, kebangkrutan, hal-hal yang gak enak saudara. Tuhan izinkan untuk menegur kita. Nah ini yang kita gak suka. Memang saat ini kita bisa mengatakan, oh saya baik-baik saja. Tapi Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Ada waktunya. Ada waktunya Tuhan mengatakan bahwa that's enough, kamu harus bangkit. Dan untuk itu karena kita lemah tidak mau bangkit, maka Tuhan perlu mengintervensi. Tuhan perlu turun tangan untuk bisa membuat kita kaget saudara. Dan kita akan kembali lagi. Makanya Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan kadang-kadang kita nggak suka apa yang jelek-jelek diizinkan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud untuk yang lebih indah lagi saudara. Ibrani 12 ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar olehnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Anak gampang itu anak haram, anak pinggir jalan gitu. Di sini jelas bahwa ketika Tuhan menghajar kita, itu bukan karena Tuhan kejam atau Tuhan ingin menghukum kita. Tetapi Tuhan sedang mendidik kita. Kenapa dihajar? Karena bandel saudara. Saya punya 2 anak ya. Yang pertama Sharon itu agak sikit-sikit udah nangis, udah takut. Udah. Jadi saya nggak hajar saudara. Shannon itu lebih nggak takutan. Dia nggak bandel sekali nggak, tapi berani ngomong gitu. Saya melakukan hal yang berbeda. Saya tidak menghajar Sharon karena saya tahu Sharon itu nurut. Dikasih tahu aja langsung nurut saudara. Nah saudara dan saya, karena kita anak, Tuhan akan menghajar kita. Mendidik kita dengan keras. Dan saya sudah mengalami saudara. Ya, sudah mengalami. Dan kita gak mau sampai Tuhan intervensi menghajar kita. Sehingga kita mengalami sesuatu yang gak enak saudara. Mazmur mengatakan, ini yang menguatkan saya juga, bahwa Tuhan menghajar kita, tapi Dia tidak mengingini kematian kita. Tuhan hajar, artinya hajar bisa-bisa sampai mendekati mau mati saudara. Saya tahu persis, saya sendiri mengalami ketika saya mengalami sesuatu, saya selalu bertanya, Tuhan ada apa ini? Ada apa dengan peristiwa saya? Dan saya tahu persis bahwa Tuhan sedang berbicara hal-hal yang spesifik. Sehingga saya tidak mau, pertama saya tidak mengeluh saudara. Ya ketika saya mengalami masalah saya enggak mengeluh. Karena saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat saya. Tapi
saya yakin saudara dan saya setuju. Sebaiknya jangan sampai Tuhan mengintervensi, menghajar. Hajar itu sakit, saudara. Hajar itu bukan cuman, enggak begitu, saudara. Hajar itu begitu. Dan itu sangat setengah mati lah, saudara, ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ke titik itu. Oke, ini sudah kesimpulan, mudah-mudahan belum 30 menit. Kesimpulan dan respon. Jangan putus asa, saudara. Yuk, gagal hidup kudus bukan akhir dari cerita. Masih punya harapan, masih ada hari esok. Ya, Tuhan masih menunggu saudara dan saya. Ya. Yang kedua, ingat selalu bahwa identitas saudara dan saya, ya, seperti hafalan 2 Korintus 5 ayat 17, adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Mengapa kita harus masih berkubang di hidup lama kita? Kita adalah ciptaan baru, ciptaan yang sesuai dengan gambar Allah. Gambar Allah adalah gambar yang kudus, saudara. Mengapa kita harus mencoreng muka kita dengan hal-hal yang tidak kudus? Yang ketiga, saya mengajak saudara merespon. Saya percaya Roh Kudus saat ini berbicara, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk bisa merespon khotbah kita pada hari ini. Pada minggu ini sebagai penutup dari menang atas dosa, saudara. Bisa tidak mudah, ya. Ketika keluar, seperti dulu Pak Fajar, waktu hidup dalam merokok dosa nggak sih? Banyak orang tanya merokok dosa nggak? Dosa nggak, saudara? Dosa. Ayatnya di mana? Merusak ekonomi. Berarti banyak dosanya, ya. Merusak ekonomi. Terus Alkitab pada bilang membakar apa sih, kertas yang apalah segala macam. Tapi yang pasti merokok berdosa karena kita meracuni bait Allah. Kita merusak tubuh yang Tuhan berikan untuk kita, ya. Dan Pak Fajar, puji Tuhan, merokok puluhan tahun, kemudian dia bisa dilepaskan, ya. Responi khotbah hari ini, saudara. Saya rindu sekali saudara dan saya hidup benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus, saudara, ya. Karena kembali lagi, salib Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan saudara, tetapi Dia ingin gambar Allah yang hilang oleh karena dosa Adam dan Hawa boleh kembali kepada kita. Nah, kalau gambar Allah yang pengorbanannya Yesus itu kita coreng dengan hidup kita yang tidak kudus, betapa sayangnya salib Kristus kita menyia-nyiakan salib Kristus. Kita menganggap enteng salib Kristus, kita hanya menganggap salib Kristus itu murahan. Jadi mari saudara kita sungguh-sungguh, yuk dengan pertolongan Roh Kudus, minimal saudara punya kerinduan. Mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau hidup kudus. Aku mau ingin mengikuti seperti apa yang Kau mau. Minimal saudara punya kerinduan. Dan kalau saudara punya kerinduan, saya yakin Roh Kudus pasti akan menolong saudara. Tapi kalau saudara tidak ada kerinduan, saudara bahkan berenang-renang dalam lumpur dosa, maka Roh Kudus sulit. Ya seperti misalnya Roh Kudus sudah melemparkan, seseorang sudah melemparkan tali yang mau tenggelam, saudara tidak pegang. Jadi mari saudara, ya, dengan penutupan ini saya berharap sudah berminggu-minggu dari Pak Fajar, Hari dan Ibu Hatin berbicara tentang kekudusan. Ayo kita benar-benar jadikan satu komitmen bahwa aku mau hidup kudus. Aku mau keluar dari kubangan dosa. Dan kalau sudah ada itu saudara, Roh Kudus pasti tolong saudara. Saya mengalami saudara, saya mengalami hidup dalam dosa. Dan pada akhirnya, walaupun melalui intervensi, tapi saya bersyukur. Dan saya tidak juga sombong, ketika saya masih negatif thinking terus, maka saya sebenarnya juga masih hidup dalam dosa. Itu sebabnya bukan saudara saja, tapi saya juga untuk lebih berkomitmen lagi kepada Tuhan.
Puji Tuhan saudara, dan kita akan tutup khotbah ini. Haleluya.